Beyond Time, bab 733-734. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Suking mengangkat kepalanya dan melirik bola ungu raksasa di kejauhan sebelum berjalan mendekat. Saat ia mendekat, luasnya bola ungu tercermin di matanya. Api berkobar di atasnya dan suhu tinggi mendistorsi dunia. Pada saat yang sama, fluktuasi yang familiar memasuki pikiran Suking. Fluktuasi ini terdiri dari dua bagian. Salah satunya adalah tanda dari kapal perangnya yang dulu. Meskipun kapal perang ajaib itu telah dihancurkan ketika ditingkatkan menjadi sayap besar, kapal itu tetap menjadi fondasi dari sayap besar tersebut. Sebagian fluktuasi lainnya berasal dari matahari purba. Matahari kuno itu terikat pada Suking di wilayah persembahan bulan untuk waktu yang lama dan telah lama menjalin hubungan dekat dengannya. Pada saat itu, melalui dua fluktuasi ini, Suking merasakan keakraban dengan bola ungu ini. Selama dia membubuhkan tandanya lagi dan menggabungkan kedua fluktuasi ini, dia akan mampu mengendalikan bola ungu. Merasakan fluktuasi tersebut, Suking berjalan selangkah demi selangkah ke puncak bola ungu. Dia berdiri di sana dan menarik napas dalam-dalam. Kesadaran ilahinya menyebar ke arah bola ungu. Tak lama kemudian, ia bersentuhan tanpa halangan dan langsung menyatu dengannya sebelum menyebar dengan cepat. Proses ini berlangsung selama lebih dari 10 tarikan napas. Setelah kesadaran ilahi Suking sepenuhnya memenuhi bola ungu, suara gemuruh terdengar dari matahari raksasa itu. Rasanya seperti raksasa yang sedang tidur tiba-tiba terbangun. Kobaran apinya juga menjulang tinggi dan auranya bahkan lebih menakjubkan. Seluruh tubuhnya bergetar dan akhirnya, perlahan-lahan naik di atas Suking seperti matahari sungguhan. Suking berdiri di bawahnya. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin dan penampilannya yang luar biasa tampan menjadi sangat mencolok sekarang. Auranya juga menyatu dengan matahari ungu dan tak dapat dibedakan. Hal ini menyebabkan tekanan menyebar keluar dari tubuhnya. Di mata semua orang, hal itu menimbulkan perasaan penindasan yang kuat. Pada saat itulah suara kapten terdengar. Semoga sukses, King kecil. Waktu untuk menyaksikan keajaiban telah tiba. Meskipun kekuatan bola ungu ini tidak kecil, namun tetap kalah dibandingkan dengan matahari fajar yang sebenarnya. Ketika matahari fajar meledak, dampaknya bisa mencapai setengah wilayah. Ketika bola ungu meledak, dampaknya paling besar hanya mencapai setengah provinsi. Namun, tidak apa-apa. Menurut perhitunganku, setelah berhasil menyatu dengan daging Dewi Merah, kekuatannya akan meningkat secara eksplosif seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, aku sarankan kita tidak mencobanya di sini. Mari kita bertukar tempat, misalnya di Course Forbidden. Sang kapten menjilat bibirnya. Cahaya di matanya begitu intens, mengungkapkan kegilaan. Sebenarnya, jika bukan karena fakta bahwa matahari ungu itu memiliki tanda Suking dan hanya ketika Suking mengendalikannya barulah ada peluang keberhasilan, dia pasti sudah mencobanya sendiri sejak lama. Suking menundukkan kepala dan melirik sang kapten. Setelah berpikir sejenak, tubuhnya bergoyang dan ia muncul di bawah sinar matahari ungu. Sebuah singgasana muncul di bawahnya. Suking duduk dan menyebarkan kesadaran ilahinya. Seketika itu, suara keras terdengar dari matahari ungu. Suaranya seperti raungan dewa saat ia melesat ke kejauhan. Kecepatannya begitu tinggi sehingga langsung melesat keluar dari jangkauan pulau mayat laut. Kapten juga dengan cepat mendekat dan terbang ke kapal dengan ekspresi penuh antisipasi di wajahnya, berdiri di samping Suking. Sesaat kemudian, matahari ungu itu menghilang, hanya menyisakan lingkaran riak yang menyebar di udara. Di laut terlarang, ketika matahari ungu muncul kembali, matahari itu sudah berada di atas mayat terlarang. Tidak ada darah di air laut hitam itu, tetapi air itu dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Terdapat pula zat-zat anomali yang berbeda dari tempat lain yang bergejolak di sini, menyebabkan permukaan laut tertutup kabut tipis. Awalnya, kabut di sini menutupi langit. Namun, jelas bahwa apa yang telah terjadi di masa lalu memiliki dampak yang mendalam pada wilayah terlarang ini. Tempat ini sangat cocok, King kecil, kau bisa melakukannya. Coba letakkan sepotong besar daging Dewi Merah untuk dicoba. Sang kapten menatap mayat terlarang di bawah dan matanya berbinar.
Kegilaannya menjadi semakin intens. Su King menoleh ke arah kapten dan berbicara dengan tenang. Kakak tertua, kau sangat proaktif. Rencana apa yang kau punya tentang mayat terlarang ini? Ketika sang kapten mendengar ini, ia langsung menjadi serius dan berbicara dengan hikmat. Adikku, bagaimana kau bisa berkata begitu? Sebagai kakakmu tertua, tentu saja aku sangat memperhatikan peningkatan kekuatan tempurmu. Setiap kali kau meningkat, aku lebih menghargainya daripada peningkatan kekuatanku sendiri. Su King tampak tanpa ekspresi. Dia tidak percaya omong kosong sang kapten. Dia kurang lebih bisa menebak pikiran pihak lain. Karena itu, dia menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lama kemudian, di bawah tatapan Su King, sang kapten tersenyum canggung dan berbicara dengan suara rendah. King kecil, kuil terlarang mayat sekarang tidak memiliki tuan. Ini adalah tempat terbaik untuk bereksperimen. Jika bola ungu benar-benar meledak, mungkin ia bisa menghancurkan sarang tuan kuil terlarang mayat. Orang itu memiliki harta karun yang tak terhitung jumlahnya semasa hidupnya. Meskipun tindakan bunuh diri setelah kegagalan bola ungu sangat berbahaya, apa yang tidak berbahaya di dunia ini? Mungkinkah ada yang lebih berbahaya daripada menghadapi Dewi Merah? Jangan khawatir, bahkan jika hidup ini berakhir, ketika aku bangkit di era berikutnya, aku akan membangkitkanmu. Sang kapten menjilat bibirnya dan menepuk dadanya. Lagi pula, menurut perkiraan saya, setelah menyatu dengan daging Dewi Merah, hanya ada 30% kemungkinan bola ungu akan hancur sendiri. Ada 70% kemungkinan ia akan berhasil. Pikirkanlah, begitu kita berhasil, hal ini akan jauh lebih menakutkan daripada matahari fajar yang sebenarnya. Pada saat itu, kita bahkan tidak perlu berkultivasi. Kita akan membawa hal ini dan menyapu bersih semua ras. Semakin banyak dia berbicara, semakin bersemangat dia. King kecil, cobalah. Wajah Su King berkedut. Dia tahu bahwa kapten itu gila dan pihak lain suka mempertaruhkan nyawanya. Namun, Su King merasa lebih baik tidak ikut serta dalam tindakan yang tidak berarti seperti itu. Dia hendak menolak ketika sang kapten dengan cepat mengeluarkan sepotong daging Dewi Merah. Di dalamnya terdapat selembar giok emas yang diselipkan, dan fluktuasi teleportasi menyebar. Su King mengamati dengan saksama. Sang kapten terbatuk dan mengeluarkan gulungan giok, lalu melemparkannya ke Su King. Ini adalah penemuan baruku. Setelah menyerap sumber ilahi Dewi Merah, slip giok ini dapat menahan tekanan tingkat tinggi dan berhasil melakukan teleportasi. Jadi, jangan takut, kita tidak akan mati. Su King terdiam. Dia menatap gulungan giok itu, lalu menatap matahari ungu. Antisipasi untuk menyatukan matahari ungu dengan daging Dewi Merah secara bertahap meningkat, dan kegilaan yang mirip dengan sang kapten muncul di matanya. Oleh karena itu, setelah beberapa saat ragu-ragu, tekad terpancar di matanya. Saat dia mengangkat tangan kanannya, seekor cacing ungu muncul di telapak tangannya. Dia melambaikan tangannya dan menyatukannya dengan slip giok teleportasi, lalu memindahkannya terlebih dahulu. Setelah berlatih hingga saat ini, sampai batas tertentu, dia juga memiliki kemampuan untuk bangkit kembali. Setelah melakukan itu, Su King mengeluarkan segumpal daging Dewi Merah seukuran kepalan tangan. Begitu wujud ini muncul, zat-zat anomali di sini langsung meletus. Warna langit berubah dan badai pun mulai terbentuk. Semangat sang kapten bangkit dan ia secara naluriah mundur. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan gulungan giok teleportasi emas kedua dan menggenggamnya erat-erat di tangannya. Ketika ia menyadari tindakan Su King dengan cacing ungu, ia segera mengirimkan cacing biru terlebih dahulu. Melihat bahwa sang kapten juga sudah siap, Su King menarik napas dalam-dalam dan hendak menggabungkan daging Dewi Merah ke dalam matahari ungu. Namun, pada saat itu, sebuah suara dingin bergema di sekitar mereka. Kalian berdua sangat pandai mencari kematian dan memilih tempat. Tempat ini adalah tanah harta karun dengan feng shui yang baik. Tempat ini cocok untuk menjadi kuburanmu. Sang kapten berkedip. Su King mengangkat kepalanya dan melihat ke arah suara itu. Dia melihat sosok kakek ke-9 muncul dari kejauhan. Dia berjalan di depan Su King dan menundukkan kepalanya untuk melihat matahari ungu sebelum mengangguk sedikit. Lumayan bagus. Dengan item ini dan daging Dewi Merah, itu sudah cukup untuk mengirim kalian pergi. Dari segi probabilitas, pada dasarnya 99%. Bahkan jika kalian membagi sumber ilahi kalian terlebih dahulu,
apakah tubuh utama kalian benar-benar dapat bangkit kembali setelah hancur seketika akan bergantung pada takdir. Namun, sepatu giok teleportasimu seharusnya bisa mengirim sebagian barang-barangmu pergi. Aku kagum dengan kemampuanmu menantang maut. Jadi, apakah Anda punya kata-kata terakhir? Old Nin menatap Suking, lalu menatap Erniu. Suking tidak mengatakan apapun dan diam-diam menyimpan daging Dewi Merah, menepis pikiran untuk menggabungkannya ke dalam matahari ungu. Dia merasa bahwa karena tingkat kegagalannya sangat tinggi, penghancuran diri matahari ungu di masa depan harus digunakan di lokasi yang lebih tepat untuk menampilkan efek terbesarnya. Dia tidak bisa menyia-nyiakannya begitu saja. Hal terpenting adalah menjaga jarak yang cukup atau berhasil berteleportasi sebelum benda itu hancur sendiri. Kapten itu menundukkan kepala dan merasa sedikit enggan. Namun, ia merasa bahwa kata-kata kakek ke-9 seharusnya lebih dapat diandalkan daripada dugaannya. Jika kemungkinan keberhasilannya memang sekecil itu, tampaknya tidak terlalu menguntungkan untuk mempertaruhkan nyawanya. Mendengar itu, sang kapten tersenyum canggung dan Old Nin mencibir. Bukankah kalian berdua sedang mencari kematian? Suking menggelengkan kepalanya, begitu pula sang kapten. Old Nin mendengus dingin dan berjalan ke kehampaan, menghilang. Hanya Suking dan sang kapten yang tersisa di permukaan laut. Keduanya saling melirik. Sang kapten menghela napas dan berbisik. Agak disayangkan. Mengapa aku merasa harus dihentikan oleh orang dewasa sebelum menyalakan kembang api? Tapi begitu kita berhasil, kita akan memiliki kekuatan pencegah untuk menghancurkan suatu wilayah. Pada saat itu, bahkan kaisar manusia pun harus memperlakukan kita dengan hormat. Saya tidak bersedia. Suking mengangguk. Ia juga merasakan sedikit penyesalan. Ia mengangkat tangannya dan menekan matahari ungu itu. Seketika, bola ungu itu menyusut dan berubah menjadi bola kecil yang mendarat di tangannya. Ia mengikatnya di pinggangnya. Setelah itu, ia melihat sekeliling dan mengirimkan indera ilahinya kepada kapten. Kakak senior tertua, tidak perlu terburu-buru. Mari kita persiapkan dulu. Kalau kita sudah lebih percaya diri, kita akan mengintegrasikannya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sang kapten membungkuk dengan ekspresi serius. Adikku, kau benar. Aku juga akan mempersiapkan diri dengan baik. Jika ada kesempatan, kita akan pergi ke rumah mantan istriku dan menyalakan kembang api besar untuknya. Sambil berbicara, ia merangkul leher Suking dan keduanya pun pergi. Di udara, Old Nin menghela napas. Dia menyadari bahwa kedua orang ini benar-benar mencari kematian. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana mereka berani bersekongkol melawan Dewi Merah dengan kultivasi jiwa Naschen mereka beberapa tahun yang lalu, tiba-tiba ia menyadari bahwa semuanya baik-baik saja. Pada saat yang sama, di wilayah Roh Hitam, di medan perang ras Langit Hitam, perang telah mencapai momen kritis. Raja Tianlan memimpin bawahannya untuk melawan para kultivator ras Langit Hitam. Darah mengalir seperti sungai dan seni abadi turun satu demi satu, dengan gumpalan jiwa yang naik. Ras Langit Hitam terus mundur, hingga akhirnya berkumpul kembali. Di tengah-tengah mereka terdapat 17 kultivator yang mengenakan jubah ungu, memanjatkan doa ke langit, melakukan semacam upacara. Penguasa bulan baru, bimbinglah Wanggu. Berdukalah untuk semua makhluk hidup, dan nikmatilah surga. Dengan mengorbankan tubuh kami untuk dewa kami, hidup ini tidak menyakitkan. Dengan fajar dan senja sebagai tirai, tubuh kami tetap tidak akan binasa. Tuan bulan baru lahir di Wanggu, semua makhluk dengan hormat memanggilnya Tuan Ungu. Dengan mengorbankan jiwa kita untuk dewa, di sisi lain, ada rahmat, melodi sukacita abadi, dan kehidupan lain menanti. Aura Raja Tianlan bagaikan pelangi. Saat melihat pemandangan ini, dia mencibir. Keturunan dewa, dewamu sedang tertidur lelap dan tidak akan peduli padamu sama sekali. Meskipun demikian, hati Raja Tianlan bergetar. Ini karena dia dapat merasakan bahwa makhluk yang disebutkan dalam doa itu bukanlah Dewi Bulan Merah dan Dewi Merah Tua, melainkan seorang dewa ungu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Raja Tianlan menyipitkan matanya dan tidak mau menunda. Dia melambaikan tangannya dan bergegas keluar. Sejumlah besar kultivator mengikutinya dari belakang, ingin membunuh pasukan ras Langit Hitam di depan mereka. Namun, pada saat itu, langit cerah yang sebelumnya terbentuk oleh ledakan matahari fajar tiba-tiba berubah menjadi ungu.
Sebuah bintang ungu raksasa benar-benar muncul di langit dan perlahan mendarat dengan tekanan yang mengerikan. Pada saat yang sama, di laut terlarang yang bergejolak, Su Qing, yang sedang kembali ke Kabupaten Fenghai bersama Kapten, tiba-tiba berhenti. Sedikit kebingungan muncul di wajahnya saat ia menoleh ke kejauhan. Samar-samar, beberapa suara terdengar bergema di benaknya, dan dia melihat beberapa adegan buram berkelebat di depannya. Namun, pemandangan itu tidak jelas dan berantakan, seperti tinta yang tumpah ke dalam air. Keheningan Su Qing dan ekspresi wajahnya mengejutkan sang kapten. Ia mengikuti pandangan Su Qing dan menatap dunia yang jauh, tetapi tidak melihat apapun. Oleh karena itu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. "Qing kecil, ada apa? Apa yang kamu lihat?" Su Qing tidak menjawab, ekspresinya semakin kosong. Baru setelah sekian lama kapten bertanya lagi, ekspresi Su Qing pulih. Dia menatap ke arah wilayah roh hitam dan berbicara dengan ragu-ragu. "Rasanya seperti ada seseorang yang memanggilku. Mereka memunculkan sesuatu yang awalnya kukira tidak ada." Su Qing bergumam. Pada saat yang sama, di medan perang ras langit hitam, bintang ungu turun dari langit, memancarkan cahaya ungu yang menyelimuti langit, menyebabkan langit yang semula terang langsung menjadi redup. Pada saat itu, daratan dan semua makhluk hidup diselimuti cahaya ungu. Aura menakutkan terpancar dari bintang bulan ungu ini. Sebagian besar langit yang terlihat diselimuti oleh bintang ungu ini. Saat bintang itu tiba, para kultivator dari kedua belah pihak dapat dengan jelas melihat kawah-kawah di permukaannya. Di bintang bulan ungu ini, terdapat sebuah prasasti besar yang bersinar dengan cahaya yang gemilang. Aura ilahi meletus di langit, mendistorsi dunia dan mengaburkan segalanya. Zat-zat anomali berubah menjadi kabut, membubung dari mana-mana. Terdapat pula cacing ungu yang tak terhitung jumlahnya di dalam kabut tersebut. Mereka terkadang berwujud dan terkadang ilusi. Kemanapun mereka lewat, langit dan bumi akan berubah warna. Di medan perang, jantung para bawahan Raja Tianlan berdebar kencang. Mereka semua terengah-engah dan tubuh mereka gemetar di bawah tekanan ini. Adapun dari pihak ras langit hitam, para pendeta berjubah ungu itu memiliki ekspresi yang sangat saleh dan doa-doa mereka menjadi semakin bersemangat. Para anggota ras langit hitam lainnya semuanya bersemangat dan berlutut menghadap bulan ungu di langit. Jelas, bagi mereka, kemunculan bulan ungu berarti bahwa dewa mereka belum menyerah pada mereka. Sang dewa masih ada. Semua ini bagaikan petir yang menyambar Raja Tianlan di udara. Sebagai kultivator pengumpulan jiwa, dia tentu tahu betapa menakutkannya seorang dewa. Dia juga mengerti bahwa dengan kekuatan tempurnya, dia tidak memiliki peluang untuk melakukan serangan balik terhadap seorang dewa. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Dewi Merah telah terbangun? Tidak, doa mereka tidak menyebut Dewi Merah, melainkan Dewa Ungu. Aku belum pernah mendengar tentang Lord Purple ini. Mungkinkah dia berubah wujud dari Crimson Goddess? Atau dewa kuno yang tidak diketahui siapapun? Hati Raja Tianlan bergetar. Dia bisa merasakan bahwa bintang bulan ungu itu nyata. Tekanan, aura, dan kabut cacing ungu yang muncul di sekitarnya semuanya asli. Ini benar-benar turunnya seorang dewa. Semua emosi itu berubah menjadi badai yang bergemuruh di hatinya seperti gelombang dahsyat. Dia sama sekali tidak ragu dan tidak peduli dengan hidup dan mati bawahannya. Satu-satunya pikiran yang muncul di benaknya adalah melarikan diri. Sebelum penguasa ungu itu muncul, dia akan melakukan yang terbaik untuk melarikan diri. Hanya dengan cara itulah dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Raja Tianlan menggertakkan giginya dan berteriak, "Mundur!" Dengan itu, dia langsung berbalik dan terbang lurus menuju jarak yang jauh dengan kecepatan maksimalnya. Sebagai seorang ahli pengumpulan jiwa dan salah satu dari 18 Raja Langit yang berpartisipasi dalam pertempuran ras langit hitam kali ini, dia tidak ingin mati. Dia sangat menyadari bahwa pertempuran antara umat manusia dan ras langit hitam ini dilancarkan bersama dari lebih dari 10 arah melawan dua wilayah besar ras langit hitam, dengan setiap Raja Langit bertanggung jawab atas satu arah. Jadi, bahkan jika dia gagal di sini, dampaknya pada situasi keseluruhan tidak akan fatal. Namun, itu akan menjadi penghalang bagi pengambilalihan gelombang suci oleh Pangeran Ketujuh dan dia tidak akan memenuhi janjinya kepada Kaisar Manusia. Namun, jika dibandingkan dengan hidupnya, semua ini tentu saja tidak ada apa-apanya. Pada saat itu juga,
sosok Raja Tianlan menghilang di bawah bintang bulan ungu dan terus melesat ke kejauhan. Kepergiannya membuat para bawahannya di darat merasa sedih. Mata mereka semua menunjukkan keputusasaan saat mereka mulai mundur ke segala arah. Namun, mereka tahu bahwa di hadapan seorang dewa, kemungkinan keberhasilan mundurnya mereka sangat kecil. Adapun pihak ras langit hitam, mereka tidak memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Setelah doa berakhir, mereka segera mundur. Dengan bantuan tekanan bulan ungu, pasukan ras langit hitam berhasil melepaskan diri dari situasi genting mereka dan mundur. Begitu saja, waktu perlahan berlalu. Pasukan ras langit hitam telah pergi. Para bawahan Raja Tianlan yang mundur perlahan mulai ragu karena mereka tidak melihat dewa itu muncul. Faktanya, bulan ungu di langit mulai memudar. Distorsi dan kekaburan di sekitarnya juga perlahan menghilang. Zat-zat anomali tampaknya sebagian besar bersifat ilusi. Tingkat mematikan sebenarnya jauh lebih rendah daripada yang ditunjukkan oleh tekanan dan aura. Seolah-olah ini hanyalah ilusi. Pada saat berikutnya, bintang bulan ungu di langit benar-benar lenyap. Segala sesuatu antara langit dan bumi kembali seperti semula. Di lapangan, para bawahan Raja Tianlan semuanya memasang ekspresi kosong. Tak lama kemudian, seseorang bereaksi. Mereka telah ditipu. Ini bukanlah turunnya dewa. Ini lebih mirip mantra ilusi. Kesadaran ini membuat hati semua orang bergetar. Tak lama kemudian, pelangi muncul di langit dan Raja Tianlan kembali. Ekspresinya tampak buruk dan sangat muram. Matanya dipenuhi amarah dan aura pembunuh di hatinya telah menjadi sangat pekat dan menyebar dengan cepat. Sebelumnya, dia secara naluriah melarikan diri. Setelah melarikan diri sejauh tertentu, dia bereaksi dan mendapat firasat. Oleh karena itu, dia kembali setelah menyelidiki dan menyaksikan adegan bulan ungu menghilang. Semua ini membuatnya mengerti bahwa dia telah ditipu. Pada saat itu, amarahnya bergejolak dan matanya memerah saat ia menatap tajam ke kejauhan. Itulah arah pelarian pasukan ras langit hitam dan ke-17 pendeta tersebut. Seandainya bukan karena kesalahannya, pasukan ras langit hitam ini mungkin sudah dihancurkan olehnya saat ini juga. Terutama 17 pendeta di dalam yang merupakan target strategisnya. Mereka juga akan dibunuh olehnya. Sisi perang yang diembannya akan berakhir. Dia akan menepati janjinya kepada Kaisar Manusia dan membiarkan Pangeran ke-7 benar-benar mendapatkan wilayah besar gelombang suci sebagai wilayah kekuasaannya. Dan dia akan kembali sebagai pemenang. Namun kini, sebuah kecelakaan telah terjadi. Di bawah tatapan semua orang, dia benar-benar ketakutan dan melarikan diri dari ras langit hitam. Ini adalah penghinaan yang sangat besar. Saat memikirkan hal itu, amarahnya meluap. Di satu sisi, amarah ini berasal dari rasa takutnya sebelumnya, dan di sisi lain, amarah ini berasal dari rasa harga dirinya yang telah diinjak-injak. Oleh karena itu, Raja Tianlan segera mengeluarkan dekrit kepada pasukannya. Dengarkan baik-baik, kejar sisa-sisa ras langit hitam. Bunuh semua kultivator ras langit hitam. Suaranya menggema di medan perang, tetapi para bawahannya tidak sefanatik sebelumnya. Mereka telah melihat adegan pelarian Raja Tianlan sebelumnya dan merasakan berbagai macam emosi. Martabat yang diperoleh dari akumulasi jiwa menyebabkan mereka hanya mendengarkan perintah. Namun, seorang wakil jenderal yang bertugas menyiapkan seni abadi mau tak mau terbang ke udara dan tiba di hadapan Raja Tianlan. Wahai Raja Surgawi, seni keabadian belum menyebar lebih luas. Butuh waktu untuk menyebar. Jika kita terburu-buru mengejarnya. Ekspresi Raja Tianlan dingin saat ia menoleh menatap wakil jenderal di depannya. Kamu membangkang. Aku tidak akan berani. Wakil jenderal itu menundukkan kepalanya. Pasukan, bergeraklah segera. Ekspresi Raja Tianlan muram dan suaranya menggema seperti kilat surgawi. Pasukan dengan cepat bergegas keluar dan mengejar ke arah tempat ras langit hitam melarikan diri. Raja Tianlan berdiri di barisan depan dengan aura yang mengesankan. Namun, pengejaran itu tidak berjalan mulus. Metode evakuasi ras langit hitam sebagian besar adalah teleportasi, jadi mereka perlu terus-menerus melacak jejak teleportasi. Begitu saja, di bawah kejaran pasukan, 3 hari kemudian, pasukan Raja Tianlan memasuki kedalaman wilayah roh hitam. Kabut hitam memenuhi udara dan menyelimuti sekitarnya.
Berdasarkan petunjuk di sepanjang jalan, jejak terakhir pasukan ras langit hitam menunjukkan bahwa mereka telah memasuki tempat ini. Ke-17 pendeta itu juga termasuk di antara mereka. Raja Tianlan terdiam. Namun, saat ia merasakan fluktuasi teleportasi dalam persepsinya, tekad muncul di matanya dan ia segera mengirimkan perintah. Tak lama kemudian, sosoknya dan pasukan di bawahnya menimbulkan kehebohan di darat dan melangkah masuk ke dalam kabut. Kabut bergolak dan menutupi segalanya. 7 hari kemudian, kabut di wilayah roh hitam tiba-tiba bergemuruh hebat. Terdengar juga suara memekakkan telinga disertai awan jamur raksasa yang menyebar ke segala arah. Di tepi kabut, sosok-sosok berpenampilan acak-acakan bergegas keluar satu demi satu. Orang yang berada di depan tak lain adalah Raja Tianlan. Namun, saat ini, ia tidak lagi memiliki martabat yang dimilikinya ketika melangkah masuk tadi. Perisainya telah hancur, wajahnya pucat dan lukanya serius, darah mengalir deras dari seluruh tubuhnya. Adapun para bawahannya yang bergegas keluar dari belakangnya, mereka semua berada dalam keadaan yang sama. Semuanya terluka parah dan aura mereka lemah. Adapun jumlah orangnya, hanya 1/10 dari jumlah sebelumnya. 90% dari tentara gagal kembali. Melihat para bawahannya di sekitarnya, Raja Tianlan dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Ketika ia memikirkan apa yang telah ia alami setelah memasuki kabut ini, ia tak kuasa menahan amarah yang membara di hatinya dan memuntahkan seteguk besar darah. Ras langit hitam pertama kali menggunakan ilusi turunnya dewa untuk mengintimidasi saya, menyebabkan saya kehilangan muka dan melewatkan kesempatan baik. Amarah saya melampaui akal sehat, jadi saya mengejar mereka ke sini sebelum seni keabadian menyebar. Efek dari seni keabadian adalah untuk mencegah penghancuran diri dari benda-benda yang sangat merusak di ras langit hitam. Tapi mereka memasang pecahan harta karun regional di sini dan meledakkannya. Ketika memikirkan hal ini, Raja Tianlan merasakan penyesalan. Namun, saat ini, luka-lukanya terlalu serius dan dia khawatir ras langit hitam memiliki rencana lain. Karena itu, dia menggertakkan giginya dan hanya bisa pergi. Bahkan setelah ia kembali ke tepi wilayah besar gelombang suci dan bertemu dengan pasukan garnisun, keengganan, kebencian, dan penyesalan dalam emosinya masih sangat kuat. Lebih penting lagi, ia tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini kepada Kaisar Manusia. Pada saat itulah ia menerima beberapa lembar kertas giok berisi informasi yang telah dikirimkan oleh Pangeran Ketujuh kepada pasukan garnisun. Pertama, saya memberitahunya bahwa 10.000 orang beserta gubernur militer telah menghilang di Kabupaten Fenghai. Selain itu, Kabupaten Fenghai menolak untuk menyediakan pasukan. Yang kedua adalah untuk memberitahunya bahwa Kabupaten Fenghai memiliki matahari fajar. Kediaman Pangeran Ketujuh telah hancur dan dia telah menderita kerugian besar. Melihat kedua gulungan giok itu, niat membunuh di mata Raja Tianlan sangat kuat. Dia menemukan alasan untuk menjelaskan kekalahannya kepada Kaisar Manusia. Artinya, Kabupaten Fenghai tidak mengirimkan bala bantuan, sehingga kekuatan seni abadi menjadi tidak mencukupi. Kekuatan itu tidak dapat menyebar ke kedalaman wilayah besar pada waktu yang ditentukan, menyebabkan dia berada dalam situasi yang sepenuhnya pasif. Oleh karena itu, mereka mengalami kekalahan telak.